mampet, nggak, suara gue hilang, total. Total, gue nggak bisa ngomong. Terus di antara tidur dan tidak gitu, ada almarhum tuh depan mata gue. Tapi lu nggak tahu nih lu tuh tidur, melek apa nggak, pokoknya ini antara itu ya? Kayak gini, gitu. Tahu. Antara itulah gitu kan. Dan beliau tuh almarhum gitu juga posisinya. Kalau gue tangan kanan, lu tangan kiri. Oh, di depan begitu, gitu depan ya? gue, depan gue. Kenapa lu, kata dia. Tepar gue, Bang. Ngobrol. Dan ngobrol bukan ngobrol gue mimpi, gue yang denger suara gue. Akhirnya kaki gue dari jempol naik tuh, mulai membiru. Sampai gue teriak di rumah, gue bilang potong kaki gue, potong kaki gue. Di rumah tuh situasinya lu sama siapa, Kak, sendiri atau gimana? Gue sama keluarga gue, sama temen-temen gue. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk, only on www.insertlife.com, when someone's story is a history, and always with me Maria Christy. History dari orang ini, kayaknya kalau nggak 2020, 2021 dia sempat mampir ke iTalk. Terus kita tuh masih yang via Zoom gitu, pokoknya masih online, dan waktu itu 1 jam penuh menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya dan juga perjalanan dakwahnya. Dan kali ini fast forward 3 or 4 years gitu ya, akhirnya orang ini hadir ke studio iTalk dan juga hadir dengan lagu barunya. So please welcome on studio the one and only Kakak Alfi Alfandi. Assalamualaikum. Kakak, welcome. Makasih banyak. Akhirnya kita ketemu ya. Akhirnya loh. Kita ngobrol waktu itu kan masih konsepnya tuh 2, gue sama Rian Ibram. Iya. Terus Rian itu bilang kayak gue pengen banget tuh ikut dakwah lo gitu kan, naik motor segala macam. Apakah sudah pernah bergabung Rian Ibram? Alhamdulillah belum dong. Itu tandanya lo harus ngajakin dia on site gitu ya, biar dia ikut juga. Iya. Karena gue ingat gue panggilnya siapa nih? Kak Alfi apa Bebas. Kak Alfi aja ya? Bebas. Kak Alfi itu salah satu bintang tamu yang cukup berkesan waktu itu, dan kayak banyak banget yang diceritain juga. So sekarang kita mau tahu how's your life gitu. Alhamdulillah. Ya semua jalan lebih baik, dan menjadi saat detik ini alhamdulillah gue selalu bersyukur semua itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Termasuk kehidupan, masalah ibadah, masalah pola pikir, syukur terutama. Ya, dan sekarang gue mulai mengambil ranah lebih jauh lagi, dakwah, yaitu permusikan. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi ya doain, tapi mudah-mudahan tahun ini gue bisa menjajaki sebuah bidang yang baru, yaitu sekolah rehabilitasi. Doain ya. Oh, amin. For what? Maksudnya buat orang-orang yang deal with drugs and gitu-gitu ya. Oh, oke. Nah, sebetulnya kalau misalnya ada yang bertanya-tanya gitu ya, Kak Alfi ini juga sebenarnya kan dulunya adalah seorang pemain sinetron, right? Yep. Ini gue harus panggil apa nih? Ustadz apa Kak Alfi? Terserah. Kak Alfi aja ya, karena gue kenalnya pada saat dia main FTV ya saya. Waktu itu kayak, iya gue masih kecil banget tuh kayak, wah ini adalah selayar aku. Masih kecil. Iya kan lu angkatannya Rian, gue kayak jauh lah Kak, gitu tetap aja gitu kan. Waktu gue masih kecil nonton itu kesannya gimana gitu ya? Gitu. Jadi ya siapa tahu Insertizen ada yang bertanya, ini benar nggak sih orang yang gue tonton dulu jadi waktu itu tuh lo paling sering ya di teman-temannya, yang geng-gengannya gitu-gitu kan. Tapi mungkin orang nggak tahu kapan sih akhirnya seorang Alfi Alfandi ini dari dunia entertainment, and then what is the moment sampai akhirnya di 2024 ini dia bisa bilang, wah gue sekarang hidup gue udah penuh dengan syukur, gue juga sekarang punya tugas atau memberikan kehidupan gue lebih untuk dakwah, bahkan bukan untuk dakwahnya aja, lo bilang tadi gue juga lagi belajar untuk atau menyediakan rehabilitasi, lo menyediakan hidup lo, membiarkan hidup lo lebih bermanfaat bagi banyak orang. Kalau misalnya dibilang kapan gue tiba-tiba, oh gue harus udah ketok palu nih, di sini nih gitu kan. Itu udah lama, 2014. 10 years ago? 10 years ago. Terus, oke, gue harus ngambil jalur ini, bukan untuk orang lain, tapi buat gue pribadi. Terus, in deeper, lebih dalam dari sebelumnya, gue mikir kayak
ranah gue harus lebih luas lagi deh. Dengan apa yang sudah pernah gue alamin, pernah gue lakukan, dan lingkungan gue juga selain film memang di musik, kenapa enggak? Cuman gue bikin tipis aja, light banget, jadi nggak kayak penyanyi religi di luar sana. Gue bikin light banget, jadi semua orang bisa masuk ke situ. Terus kemudian temen gue kemarin di luar dibilang, Alfi, kalau lo punya tempat atau apa, ayo dong kita ngobrol bikin sekolah atau tempat rehabilitasi. Gue langsung kayak, wah keren sih ini. Okay. Jadi apa yang pernah gue alamin, gue terapin ke teman-teman. Bukan gue doang yang bisa sembuh, lu juga pasti bisa. Dan lu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gue nggak tahu nih nanti arah obrolannya akan lebih ke banyak pada saat Kak Alfi berkenalan dengan barang haram atau rehabilitasi. Tapi kita lihat dulu, ini ada sebuah artikel yang mungkin pengen gue konfirmasi sama seorang Alfi Alfandi. Let's check it out. Ini baru nih Kak, 3 tahun yang lalu ya. Hampir ambruk di Mekah, Alfi Alfandi cerita Ini 3 ditolong tahun lalu. almarhum UJ. 2021 Kak artikelnya. 3 Oh, tahun artikelnya lalu. 2021, Iya. iya. So what's the story? Is it a real atau mungkin ini love flashback atau gimana? Jadi in Muslim, we trust bahwa kita percaya orang yang soleh atau orang baik itu tidaklah meninggal. Melainkan dia hidup dan Allah berikan dia rezeki. Dan gue ngalamin, menyaksikan di waktu gue umroh, gue lupa tahun berapa gue umrohnya itu. Gue bawa jamaah sekitar 200 orang. Gue tepar, suara gue habis. And then gue tidur di hotel. Jadi emang kalau sunnah kan emang salah. Gue waktu itu sunnah tuh ngadep kanan ya. Ya kan, kalau tidur tuh ngadep kanan. Nah gue tuh salahnya gue ngebelakangin Ka'bah tuh belakang gue. Okay. Jadi gue kamar gue tuh sana Ka'bah, gue ada sono. Posisi kamarnya lah ya. Gue tidur ngadep kanan. Terus gak berapa lama, hidung gue mampet, suara gue hilang total. Total gue gak bisa ngomong. Terus di antara tidur dan tidak gitu, ada almarhum tuh depan mata gue. Tapi lu nggak tahu nih lu tuh tidur malaikat apa nggak, pokoknya ini antara itu ya. Kayak gini, gitu. Tahu. Antara itulah ya kan. Dan beliau tuh almarhum gitu juga posisinya. Kalau gue tangan kanan, lu tangan kiri. Oh, di depan begitu, gitu depan ya. gue, depan gue. Kenapa lu, kata dia? Tepar gue bang. Ngobrol. Dan ngobrol bukan ngobrol gue mimpi. Gue yang denger suara gue. Ngobrol. Dia bilang, kenapa lu tepar gue bang? Capean lo ya? Iya kali ya, gue bilang. Suara lo habis. Iya. Hidung lo mampet. Iya. Jadi kebetulan waktu itu yang di sini mampet. Yang di sini masih bisa merembes udara lah. Terus tangan beliau tuh diginiin ke hidung gue, gini deh. Terus dia bilang, udah coba tarik suara lo. Gue teriak, tinggi suara gue. Balik tiba-tiba. Balik, udah sembuh lu, kata dia. Sembuh lu, gue pulang ya. Assalamualaikum, salam. Cabut lewat pintu. Oh my God. Lewat pintu. Di kamar itu, maaf deh, maksudnya lo bareng istri lo atau gimana? Gue sendirian. Oh oke. Gue lagi bawa jamaah sendiri. Oh oke. Terus gue kayak abis sepersekian menit kali ya. Kayak barusan ada orang. Barusan tuh almarhum gitu. Terus gue coba ngomong. Dan ini beneran hilang. Oh hilang. Tiba-tiba hilang lagi? Hilang. Tadi udah hilang. Ini makin parah. Gue tidur. Istirahat. Pas gue bangun, suara gue balik, gue gak pilek lagi. Wah gila sih. Tapi gue selalu percaya. Kalau ngomongnya bukan magic ya, tapi miracle. Miracle of pilgrims gitu. Yes. Atau enggak miracle dalam perjalanan ibadah. Itu gue percaya banget sih. Karena di gue juga mengalaminya sangat banyak. Jadi gue kayak, oh ini ya yang orang ceritain kalau kita lagi berangkat ibadah. Umroh atau gue ke My Holy Land gitu kan. Itu ada banget yang kayak, hah ini gak masuk di akal. Tapi kejadian. Itu kebesaran Tuhan luar biasa banget sih. Dan ya itu sih amaze banget ya kayak lo bisa ngalamin itu ya. Dan maksudnya, tapi kenapa tiba-tiba Tuhan ngirimin atau Tuhan izinkan tuh
Ke gue gitu? Ya ke lo juga, dan juga seorang sosok mendiang almarhum Ustadz Uje gitu. Kenapa? Apa karena memang semasa hidupnya dia punya peran penting, dan lu juga tadi kan conversation-nya kayak akrab gitu, bukan Ustadz gitu, enggak, tapi kayak apa lu? Iya. Iya kan, maksudnya kayak it's a close friends gitu. Iya. Waktu beliau masih ada, zaman gue masih di masa itu, di momen itu, beliau nelpon gue, di mana lo? Di kosan nih. Sini lo ke masjid Pondok Indah. Aduh bang bro, gue lagi ada tamu nih. Lagi enak nih gue. Oh yaudah kelarin dulu, kalau udah sober kabarin gue. Wow. Sesantai itu. Bukan akrab banget ya. Dan dia senerima itu ya. Senerima itu. Wah gila sih. Dan gue yang kurang pintar kalau gue bilang buat diri gue sendiri, bodohnya gue jarang buat mengiyakan ajakan dia. Selama masa hidupnya ya. Karena beliau tahu suara yang kata orang suara gue mirip dengan suara beliau tahu. Tapi gue gak pernah mau. Jadi lo merasa risih kalau orang bilang suara lo mirip mendiang? Iya, bukan risih, maksud gue kalau orang bilang ya alhamdulillah ya, ada kemiripan. Tapi ketika beliau ajak, ayo dong mulai ceramah sama gue, lo bla 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 bla, suara hampir sama kayak gue. Enggak bang, lo aja udah, gue di belakang aja gitu. Alasan gue adalah jenis motor yang berbeda waktu itu. What do you mean jenis motor yang berbeda? Karena beliau kan pakai Harley. Ya ampun. Jadi itu alasan gue. Alasan klise ya? Iya, klise gue tuh. Itu klise gue banget tuh. Oh enggak, motor gue kecil gitu-gitu gue. Zaman dulu. Pas beliau nggak ada, itu ketampar gue. Ketampar. Dan gue nggak akan pernah nemuin sosok guru yang seasik dia. Dan apakah memang Tuhan juga menakdirkan lo menjadi sosok guru yang seasik dia? We never know, ya kan? Tapi berikut ini juga mungkin ada lebih dalam lagi mengenai fakta kehidupan seorang kakak Alfi. Coba kita lihat dulu ya, let's check it out. Alfi Afandi pernah OD is overdosis dan didatangi malaikat pencabut nyawa. Itu baru juga Kak, baru Januari 2024. Saya mohon jangan ambil dulu. So what's the story? Mungkin yang belum tahu, waktu itu Kak Alfi juga di dunia entertainment pernah salah masa kehidupannya, deal with the drugs, dan pokoknya jatuh dalam hal-hal yang terlarang gitu ya. Tapi seperti yang tadi Kak Alfi bilang juga, Ustadz Uje mendiang pada saat itu bilang kalau udah sober ke gue ya gitu. Itu menurut gue kayak wah, mentor yang luar biasa banget sih. Ini kayak no judgment at all, karena dia juga pernah melewatinya dan dia penuh kasih untuk seorang Alfi. So what's the story Kak? 2012 atau 13 gue menghabiskan beberapa jumlah lah. Sorry, 2011, 2012? Di antara 2012 atau 13 gue lupa. Oh 12-13, oke. Gue pakai narkoba 5 dimensi. It mean 5 jenis. Oh oke. 5 jenis drugs. 2013 lah benar. Terus gue kelar make itu jam 6 pagi. Jam 6 subuh, 6 pagi itu gue kelar make. Udah mulai halusinasi itu di jam 9 pagi. Gue ngeliat jin kura-kura Dragon Ball. Oke. Pokoknya di bawah pengaruh obat ya, tidak real. Iya, tidak real. Jin kura-kura. Terus gue kira gue aman gitu loh. Gue kira gue aman. Biasa aja soalnya gue gak ada yang gimana-gimana. Pas gue ngerasa gue gak aman itu, ketika nih handle pintu nih, gue megangnya di sini. Gue kayak, wah gue gak aman nih. Gue gak aman. Nah, jenis yang terakhir masuk itu bikin gue pecah. Bikin overdosis. Jam 10 gue jackpot sampai jam 11, 10-11 sampai jam 6 sore. Iya. Gue jackpot terus-terusan. Gila lama loh itu? Lama. 8 jam, 10 pagi sampai jam 6 sore. Yes. Terus akhirnya
kaki gue dari jempol naik tuh mulai membiru. Sampai gue teriak di rumah, gue bilang potong kaki gue. Di rumah tuh situasinya tuh sama siapa Kak, sendiri atau gimana? Gue sama keluarga gue, sama teman-teman gue. Oh gila sih, bokap nyokap lu nyaksiin dong? Enggak, bokap nyokap gue gak ada. Oh, Bokap nyokap di Medan. Oh oke, jadi benar-benar sama teman-teman lo ya, di rumah dengan teman-teman lo. Yang pakai juga? Yang mereka nggak tahu kalau gue pakai itu. Dan mereka sangat marah kalau gue pakai itu. Jadi gue tuh nakal beda jalur gitu gue. Oh oke. Terus gue bilang potong kaki gue. Yang salah satu yang tua di rumah itu, dia nggak bantu gue. Dia bilang apa coba? Kalau bahasa Minangnya, dia katanya, jujur dibantu kata dia. Gue langsung kayak kebaca nih gue nih. Gue tetap gak ngaku. Tapi makin naik birunya. Makin panik kan gue. Wah, daripada gue sampai sini bahaya kan. Gue bilang potong aja, gue potong. Sampai kepala gue di dalam kloset, gue tiduran di bawah wastafel, tiduran di atas sajadah di depan toilet kamar rumah kita. Gue gak bisa gerak sama sekali, biru tetap naik. Gue cuman gerakin ini doang nih, bisa nih. Ya Allah jangan sekarang ya Rob, tolong ya Allah, dalam hati gue tuh. Tolong jangan sekarang. Akhirnya abang gue tuh bilang jujur dibantu, gue gak ngaku juga. Gue dibawa ke kamar, digotong. Disuruh makan gue, sebisanya kata dia, makan. Telepon bokap gue. Telepon bokap, Alfi suruh minum, gak ngerti lah obat apa gitu. Pokoknya penetral lah gitu. Bokap kan farmasi dulu. Oh oke. Bilang sama dia, suruh minum itu. Atau gak bawa ke rumah sakit. Cek darah kata dia. Gue kayak drop. Iya, cabutlah abang gue. Jam 11 siang tuh. Gue dibiarin di kamar sendirian. Dengan kondisi biru dan gak bisa ngapa-ngapain. Gue melihat sosok hitam dan bersayap depan mata gue. Dan itu kayak gini. Bukan halu lagi. Kalau mungkin tadi paginya itu gue ngelihat jin kura-kura dengan halusinasi, yang dia lewat jalan, ini nggak depan mata gue beneran. Dan waktu itu gue percaya ini malaikat Israel. Oh oke. Ini malaikat pencabut nyawa. Dan apakah sekali doang? Enggak. Bolak-balik. Gue merem, melek, dia hilang. Gue merem lagi, melek, dia ada. Dan ternyata setelah gue belajar agama, Imam Ghazali mengatakan bahwa malaikat Israel itu menziarahi manusia lebih daripada 70 kali sehari. Oh oke. Malaikat pencabut nyawa menziarahi manusia lebih dari 70 kali sehari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Jangan cabut nyawanya, aku tunggu dia menyebut namaku. Aku tunggu dia bertobat kepadaku. Aku tunggu dia kembali kepadaku. Terus menerus setiap hari. Ternyata yang gue lihat bener. Dan kan dulu gue gak percaya bahwa malaikat itu bersayap kan. Karena setelah gue belajar, gue pelajarin ternyata malaikat bersayap minimal 2. Ada yang 3.000 sayapnya. Sampai Allah bilang apa? Bima yasha, terserah Allah mau berapa, saking banyaknya. Artinya apa? Malaikat itu bersayap. Dan setelah gue mengkonsumsi penawar yang dikasih bokap, itu yang dikasih bokap, birunya turun? Birunya itu, gue selama biru itu naik, gue cuma bilang, ya Rob, Alfi belum nikah, papa mama belum haji, ya Allah tolong ya Allah. Alfi belum bisa banggain orang tua, tolong ya Allah, tolong. Dan setelah minum obat itu, penawar dari bokap turun pelan-pelan. Gila sih. Itu yang gue rasain, makanya gue bilang, malaikat pencabut nyawa. Dan ini bukan sebuah kebetulan juga bahwa kemarin beberapa episode yang kayaknya deket dari episode ini adalah cerita dari, siapa ya kemarin ya? Sorry. The guester kita kemarin siapa ya? Bentar lupa. Oke. Dan ini juga bukan sebuah kebetulan bahwa beberapa episode yang lalu, beberapa waktu yang lalu, yang datang juga Hart Gumai, dan dia juga cerita bahwa ada near death experience. Itu kan benar-benar menjelang kematian banget kan. Dan tadi
Kak Alfi juga bilang bahwa ternyata malaikat malaikat pencabut nyawa ya, itu kayak 70 kali, itu kayak membuat gue kayak reminder juga bahwa tiap hari walaupun kelihatannya lewat-lewat aja gitu ya, itu sebetulnya kayak kasih karunia Tuhan sih yang bikin kita benar-benar masih bisa hidup, masih bisa sehat, dan sebegitu besarnya kasih Tuhan gitu loh Kak, sampai duh kadang-kadang kalau kita ngomongin ini walaupun you and I itu berbeda gitu, tapi kayak oh my god gitu, kayak aduh. Dan mudah-mudahan sharing ini juga bisa membantu siapapun di luar sana yang sedang nonton ya.